Berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Engkau izinkan kalau kami boleh mendengar sebagian isi hati-Mu, firman-Mu. Itu yang kami butuhkan di akhir zaman ini, Tuhan. Karena kami tahu langit bumi akan berlalu, hanya firman-Mu, kebenaran-Mu yang tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa firman ini pasti memerdekakan kami. Itu sebabnya kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Urapi bibir lidah hamba-Mu, Roh Kudus ambil alih khotbah ini dari awal hingga akhir, dan semua kemuliaan kembali kepada Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana tenanglah hai jiwaku. Ya, hari-hari ini kalau saudara tidak bisa tenang, sebenarnya yang membuat saudara depresi, orang bunuh diri, ya, panik, sampai stres, mengkonsumsi obat penenang, cari pil happy, itu apa? Karena jiwa saudara yang tidak pernah tenang. Jujur, kalau kita punya jiwa yang tenang hari ini, kita ini kaya akan firman, kita tidak akan pernah panik, saudara. Sekalipun Goliat itu dengan peralatan perangnya, itu sudah ada di depan saudara. Daud itu kalau tidak tenang jiwanya, tidak akan bisa mengalahkan Goliat yang dengan super kuat, super hebat, ya, super tinggi, super besar, peralatannya lengkap, sementara dia melawan tanpa kekuatan apa-apa. Hanya dia punya keyakinan ketika Tuhan yang menyertainya, maka kemenangan itu pasti terjadi. Hari ini yakinlah, ya. Tadi pagi saya sempat merenungkan firman, ya. Saya cuma bilang gini, iya ya, ternyata banyak anak-anak Tuhan juga dibohongi sama iblis, ya. Iblis itu juga bisa memberi hidup kekal dengan dosa nikmatnya. Dia bisa memberi hidup kekal, tapi dia tidak bisa memberi hidup bahagia kekal. Tangkap ya, sama-sama nilainya kekal. Tuhan juga memberi hidup kekal, iblis juga memberi hidup yang kekal. Tapi yang membedakan, iblis memberi hidup kekal di dalam penderitaan kekal. Tapi kalau saudara hari ini, ya, tenang jiwanya, walaupun ikut Kristus itu tidak semudah yang saudara bayangkan. Ada proses, ada jalan yang sempit, ya, ada pikul salib. Itu semuanya berujung kepada hidup bahagia kekal selamanya. Makanya hari ini yuk nikmati aja prosesnya Tuhan. Toh ini perjalanan hidup kekal, perjalanan hidup bahagia selama-lamanya. Buat apa saudara hari ini tidak tenang jiwa saudara? Kalau kita tahu bahwa tujuan akhir kita adalah kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Itu sebabnya kita tidak perlu hari ini jiwa kita ini bergejolak. Dunia mau perang kek, dunia mau timbul bencana alam, tsunami, semuanya. Percayalah hari ini kita tidak perlu ikut-ikutan dunia. Kenapa? Karena dunia ini memang dalam perjalanan dilenyapkan. Yang hidupnya hari ini tidak mengenal jalan kebenaran, ia hidup kekal. Sama-sama menuju hidup kekal, tapi beda. Yang satu kekal penderitaannya, kita sebagai anak Tuhan kekal bahagia selama-lamanya. Itu sebabnya yuk kita baca di Mazmur, ya. Sebelum kita baca ayat ini, saya kenapa ambil tema tenanglah hai jiwaku, ya. Ini berkaitan dengan kesaksian saya yang kelihatannya sepele. Masa pandemi membuat saya banyak di rumah, ya.
makan terus, tidak banyak gerak. Biasanya kan pelayanan gerak, saudara ya. Otomatis berat badan ini tanpa saya pernah mau timbang, saya bilang ya nggak mau timbang, kalau nanti timbang naik saya nggak berani makan apa-apa. Tuhan katanya butuh imun, ya kan. Nanti kalau tahu timbangan naik saya pasti nggak berani makan. Singkat cerita, karena sudah nggak terlalu banyak pusing dengan berat badan, nggak pernah timbang, tiba-tiba saya kaget. Sudah begitu banyak orang bilang, kok pipinya cabi Bu Eli? Iya, kebanyakan makan, banyak happy-happy gitu ya. Tapi yang membuat saya sedih, saudara, bukan dari kata orang. Ada beberapa baju yang saya punya itu tidak muat, saudara. Dan saudara tahu, waktu saya benar-benar hari itu stres, putus asa, karena saya ini punya satu baju ya, bawahan yang saya suka itu dalam jangka sudah lama saya beli, tapi baju itu sampai saya beli 2 karena baju ini sangat saya suka, bawahan ini. Saudara pasti lihat kalau saya sering pakai bawahan ini pelayanan, itu yang spesial saya, sampai kalau dicuci saya ganti lagi yang satunya. Saya punya cadangan dan saya sayang baju itu. Lah baju itu tidak bisa saya pakai, saya naikin resletingnya aja sudah tidak muat. Itu yang membuat saya mulai gelisah, saudara. Saya bilang gini, apa mungkin ya, saya ini sudah naik pasti lebih dari 5 kilo, tidak mungkin rasanya bisa turun gitu ya. Tapi karena saya mempunyai motivasi yang kuat, saya bilang ini pasti bisa, ayo lomba-lomba, pasti bisa. Dan puji Tuhan, hari ini apa yang saya perjuangkan dengan ketenangan saya nggak panik, benar-benar saudara. Ketika saya mulai bilang, kamu pasti bisa, dan hari itu bawaan itu bisa saya pakai, bahkan sudah longgar, saudara. Saya sudah turun selama mulai Desember, habis liburan, Januari, Februari, terus ada doa puasa ya. Itu membuat saya sudah turun 6 kilo. Makanya nanti kalau ketemu saya onset, pasti ibu-ibu bilang gini, aduh kurus, aduh langsing. Beberapa orang sudah bilang gitu. Oh, semangat saya. Begitu saya situ, saya bilang, aduh tenang jiwaku, sudah pasti ada jalan ya. Nah, kita belajar dari seorang Daud, bagaimana dia bisa berkata ya, tenanglah jiwaku, itu penting, saudara. Karena hari ini tanpa ketenangan, saudara tidak akan bisa melewati hidup ini sampai akhir. Apa yang saudara lakukan kalau saudara hari ini berkata, tenanglah hai jiwaku ya. Mazmur 34 ayat 9, kita baca sama-sama ya. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Lihat ya, hari ini saudara dan saya, seringkali kita itu tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan, tidak bisa mengecap perlindungan Tuhan, karena kita selalu punya pola yang berbeda dengan Daud. Daud berkata, kecaplah, kecap, baru lihat. Bukan lihat dulu baru kecap. Saudara dan saya maunya buktinya baik dulu, mana Tuhan? Mana perlindunganmu dulu Tuhan? Buktinya bangkrut. Buktinya rumah tangga saya tidak dilindungi sehingga ada orang pihak ketiga berhasil mengubah hati suamiku tambah parah. Saudara dan saya selalu berusaha menuntut, yaitu lihatlah dan kecaplah. Tapi buat Daud, yang membuat dia bisa melihat kemenangan bersama Tuhan, karena dia punya pola kecap dulu, baru kita akan melihat. Tanpa saudara kecap hari ini kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan, saudara cuman uring-uringan nuntut bukti dulu. Lihat dulu, lihat kebaikan Tuhan dulu, lihat perlindungan Tuhan dulu, baru aku bisa berkata Tuhan itu baik.
Ayat ini jelas berkata, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Seburuk apapun keadaan hidup saudara dan saya hari ini, bagaimana kita bisa mengecap kebaikan Tuhan, bagaimana kita bisa terus berlindung kepada Tuhan yang baik, yang memberikan perlindungan buat saudara dan saya. Selain hari ini ambil keputusan, setiap kepanikan yang terjadi di luar, saudara bisa mengendalikan jiwamu. Hari ini saya sering berkata ketika saya melihat keadaan yang makin hancur-hancuran, yang paling utama saya tenangkan adalah jiwa saya. Saya selalu berkata kepada jiwa saya, hai jiwaku, tenanglah, tenanglah. Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu melindungi kemanapun Eli pergi. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya waktu kita pergi menghadapi keadaan hidup, pergi berarti apa? Melangkah. Kita pergi memasuki tahun 2022. Kita menghadapi badai yang makin besar-besaran, Tuhan tetap menyertai saudara, melindungi saudara kemana saudara pergi. Itu sebabnya saudara tidak perlu takut. Hari ini tanpa saudara bisa berkata, hai tenanglah jiwaku, saudara tidak akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara tidak akan melihat bagaimana perlindungan Tuhan yang maha tinggi itu menyertai saudara. Itu sebabnya kita hari ini, lihat ya, Mazmur 37 ayat 4, kita baca sama-sama. Supaya saudara hari ini tidak nuntut Tuhan dulu. Mana sih bukti baiknya? Mana sih bukti kalau Tuhan melindungi aku? Toh sampai dibiarkan punya anak. Toh sampai dibiarkan hutang bank, sampai dibiarkan pandemi ini belum berlalu, sampai efeknya pergi usaha saya hancur-hancuran. Selama itu yang jadi fokus hidup saudara, saudara percayalah, saudara tidak akan melihat. Selama saudara hari-hari ini tidak bisa mengecap kebaikan perlindungan Tuhan di masa yang paling tersulit, tersukar, jangan mimpi saudara benar-benar bisa melihat. Bagaimana mengecap? Ya nikmati saudara. Orang kalau mengecap kebaikan Tuhan, orang kalau mengecap perlindungan Tuhan yang maha tinggi, apa yang saudara lakukan? Tidak usah panik. Kita nikmati aja prosesnya Tuhan. Tambah parah, oh tetap Tuhan baik, oh tetap Tuhan melindungi aku kemanapun aku pergi. Hari ini Tuhan itu tahu jelas. Yuk kita lihat Mazmur 37 ayat 4. Kita baca sama-sama. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lihat ya, ayat ini jelas loh saudara. Lihat dulu yang diinginkan hati kita atau bergembira. Coba saudara renungkan. Yuk kita belajar sama-sama. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka baru Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Waktu saya mengalami proses, saya baca ayat ini, Tuhan jelas berkata, kamu Eli, kalau tidak bisa bergembira karena engkau mengecap kebaikanku waktu suamimu selingkuh, engkau tidak akan pernah melihat kebaikanku dan engkau tidak akan pernah melihat apa yang diinginkan hatimu aku berikan. Saudara jelas, ayat ini bukan berkata Tuhan memberikan dahulu maka bergembira. Enggak saudara. Tapi jelas Tuhan berkata, nak bergembira dulu. Walaupun keuanganmu tambah sulit, pasangan hidupmu makin jauh, makin cuek, tapi Tuhan mau gembira aja, gembira, kecap gembira, lo enak lo ikut Tuhan ya. Makanya saya waktu pandemi saya ndak mikirin apa-apa. Orang lain halu panik.
bingung PCR, bingung apa-apa, bingung takut. Enggak, saya enggak takut. Saya bukan mencobai Tuhan Allah, yang penting saya pakai masker, yang penting saya protokol kesehatan, saya berani kok. Saya traveling kemana Tuhan bawa saya waktu pandemi, saya berapa bulan saya dibawa jalan-jalan sama Tuhan sambil melayani Tuhan. Saya tidak pernah halu, saya tidak pernah takut, saya tidak pernah bingung dengan apa yang terjadi di dunia ini. Kenapa? Karena saya dalam hidup mengerti firman. Saya mau mengecap kebaikan Tuhan di masa pandemi ini, di masa krisis, di masa mana dunia mengalami kacau balau. Saya mau mengecap kebaikan Tuhan dan saya mau bergembira. Kenapa? Karena kita akan melihat dan kita akan menerima apa yang diinginkan hati kita. Itu sebabnya kalau saudara baca ayat ini, saudara jangan nyalakan Tuhan. Mana sih Tuhan, aku sudah ini, tapi aku lo tidak lihat apa yang diinginkan hatiku Tuhan. Satu aja Tuhan tuh belum jawab. Buat hidup saya, ketika saya mengerti firman, banyak hal-hal yang diinginkan saya, sampai hal yang kecil Tuhan itu berikan loh saudara. Hal yang sederhana. Tuhan itu berikan apa yang diinginkan hati saya. Jujur beberapa tahun yang lalu saya pernah kesaksian. Suatu kali ketika proses hidup saya bertambah sulit dan saya mulai praktek firman ini. Satu kali saya pernah bersaksi juga di beberapa tahun yang lalu. Pada waktu saya tidur, Tuhan itu memberikan saya, sepertinya Tuhan bilang gini, ini akan menjadi milikmu. Ada satu gambaran tempat yang begitu indah saudara. Saya bilang gini, aduh Tuhan ini ngajak guyon aja, mimpi ternyata. Tapi ketika Tuhan berkata, malam itu jelas Tuhan memberikan saya satu gambaran, tempat ini akan menjadi milikmu. Ternyata saya bangun mimpi saudara. Saya bilang gini, Tuhan, saya ya kepingin memang dari dulu. Saya punya gambaran tempat ini, tapi kok bisa ya? Apa karena saya terlalu kepingin sehingga tuh sampai terbawa mimpi? Percaya enggak percaya saudara, ketika saya bisa menjalani proses, saya mengecap kebaikan Tuhan di tengah keadaan rumah tangga saya makin sulit. Saya mengecap terus, Tuhan engkau baik, walaupun suami saya tambah parah, engkau baik. Dan saya mulai bergembira, saya mulai jerawat besar-besar mulai hilang saudara. Wajah saya mulai berubah. Di situ apa yang saya bayangkan dengan mimpi di dalam mimpi, mimpi itu menjadi kenyataan. Kaget saya saudara, sungguh-sungguh di luar akal pikiran saya. Saya waktu dikasih itu hadiah itu, saya bilang gini, ya ampun Tuhan, persis seperti apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya lewat mimpi, sampai gambarannya itu persis saudara. Bayangkan kalau kita hari-hari ini tidak bisa bergembira, tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan. Saudara jangan mimpi apa yang diinginkan hatimu, Tuhan akan jawab. Tuhan akan berikan. Jelas firman Tuhan berkata, nak, yuklah, gembiralah di tengah masa resesi, nak. Gembira terus, katakan aku baik, Tuhan perlindunganmu maha tinggi, sempurna, menyertai aku sampai akhir zaman. Itu terus ucapkan saudara. Jangan tunggu, lihat dulu bukti. Kalau rumah tanggaku pulih, keuanganku diberkati, aku sehat Tuhan, suamiku cinta aku kembali, baru aku melihat, baru aku mau mengecap bahwa engkau memang baik, bahwa engkau memang Tuhan yang selalu melindungi aku. Tidak bisa seperti itu. Dan saudara jangan kena tipu daya iblis karena firman ini. Makanya orang yang menantikan Tuhan dengan sedih hati, tidak kira dapat sesuatu. Benar, ini firman. Kalau kita hari ini hanya dikendalikan oleh masalah baru bisa bergembira, saudara kalau keadaanmu baik, saudara baru bisa bergembira. Saudara kehilangan firman, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yakobus juga bicara,
Kalau imanmu cuma naik turun, waktu bukti baik naik, ketawa-ketawa, waktu buktinya buruk, saudara imannya turun, sedih. Firman Tuhan di Perjanjian Baru bilang apa Yakobus? Tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Rugi ya. Makanya kalau konseling sama Bu Eli pasti keras. Saya kalau sudah lihat orang nangis-nangis, saya memang agak keras. Supaya mental saudara saya dongkrak. Jangan berpikir Bu Eli galak ya. Kalau saya nangis-nangis, tanya ibu-ibu yang konseling sama saya. Kalau dia datang sama saya nangis, saya bilang berhenti nangis. Berhenti nangis. Bukan karena saya jahat, tapi karena saya punya pengalaman. Saya berusaha membangkitkan saudara karena firman ini loh. Jangan kehilangan apa yang akan saudara lihat nantinya, apa yang akan diinginkan hatimu, dapat sesuatu dari Tuhan itu hilang hanya karena saudara hari ini tidak mau mengecap, tidak mau bergembira melihat kebaikan Tuhan di balik keadaanmu yang kacau balau. Hari ini setelah live ini kan liburan weekend, yang tadi mukanya kayak kudanil sudah panik, katakan, hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku, tenang, tenang, tenang. Orang mau bergembira harus menenangkan jiwanya. Kalau jiwa ini berkecamuk terus, jangan terus, aduh bangkrut, aduh gimana. Saudara tidak akan lihat kebaikan Tuhan. Saudara tidak akan lihat bagaimana Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati saudara. Itu sebabnya yuk kita lihat, kita belajar dari seorang Nabi Elisa ya. Bagaimana seorang Nabi Elisa yang hari itu menghadapi Raja Aram ya, mau menyerang Raja Israel. Di mana hari itu Nabi Elisa ya, lihat ya, kadang-kadang dalam hidup ini saudara tidak tahu, Tuhan sudah tahu. Saya jujur pernah salah satu seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan tiba-tiba dikirim buat saya. Padahal saya tidak cerita masalah saya. Waktu itu keadaannya benar-benar di luar pengetahuan saya. Hari itu tiba-tiba dia datang sama saya ya, ini hamba Tuhan seperti Nabi Elisa. Dia bilang gini, Bu Eli, kamu ingat ya pesan Tuhan, saya disuruh sampaikan pesan. Apa Pak? Saya bilang gitu, minggu-minggu ini kamu harus kuat, ada kabar yang membuat kamu syok. Aduh Tuhan, pokoknya saya sudah sampaikan pesan, minggu-minggu ini kamu akan dengar kabar yang membuat kamu syok, stres. Tapi Tuhan sudah pesan loh lewat saya, kamu harus kuat, kamu harus bisa bersuka cita, kamu harus tetap bisa menikmati prosesnya Tuhan dan berkata Tuhan baik. Jangan mundur dari Tuhan. Singkat cerita, saya membesarkan hati. Aduh Tuhan, kabar syok, kabar sukacita. Ternyata saudara, benar-benar membuat saya syok. Hari itu saya dengar berita pertama kali bahwa saya dengar wanita tobat hamil. Itu membuat saya benar-benar syok. Tapi ketika dengan hal sesuatu yang sudah dipesankan, jiwa saya bilang gini, hai jiwaku, engkau harus kuat Eli, kuat. Jangan panik, jangan syok, jangan menjauh dari Tuhan. Tetap katakan Tuhan itu baik. Engkau harus bergembira, bersuka cita. Itu sebabnya hari ini kita juga belajar. Nabi Elisa berbicara lewat ya, berkata pada Raja Israel, engkau jangan ke sini karena Raja Aram itu akan menyerang. Dan singkat cerita, itu berhasil. Lihat ya, tapi berikutnya Raja Aram marah. Lihat kata-katanya. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 16 ya. Kita hari ini apa sih sikap yang harus saudara ambil kalau saudara berkata, hai jiwaku, tenanglah, sudahlah, tenang, tidak usah takut, Tuhan itu tetap baik, Tuhan itu tetap keren. Tuhan kita itu tetap dahsyat melindungi saudara. Tuhan itu di tengah-tengah proses dia ada memberikan banyak yang diinginkan hatimu. Saya dulu berpikir saya punya hati cuman kepingin suami saya balik saja. Tapi ternyata perpanjangan proses Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati saya banyak saudara. Itu sebabnya saya kagum. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, Eli, kamu itu cuman tahu keinginan hatimu yang di depan mata, suamimu selingkuh, kepingin balik. Tapi senyatanya aku itu
Tuhan yang baik. Aku ini mau memberkati engkau lebih. Aku ini ingin menjawab keinginan hatimu sampai yang terdalam. Yang kamu mungkin itu dianggap tidak penting. Yang penting suami balik dulu. Tapi aku Tuhan Allah punya banyak stok yang tidak bisa engkau halangi untuk memberkati. Aku tidak tahan loh sama hati orang yang hari ini bisa tenang jiwanya karena aku. Aku tidak tahan. Ketika dia baru aja timbul, Tuhan aku pengen ini loh Tuhan. Bener. Saudara pernah tahu, saya waktu di Amerika, saudara saya pernah ceritakan, saya ini kangen dengan makanan kesukaan saya, ya. Dan saya pikir tidak mungkin saya bisa dapat, karena ini makanan yang istilahnya desa, ya. Yang istilahnya itu sudah bukan makanan populer, makanannya orang desa, orang kampung di Indonesia. Tapi itu kesukaan saya. Timbul, kalau ada itu beli di mana ya di Amerika? Baru loh saudara, timbul dalam hati. Percaya tidak percaya, saya sampai kesaksian waktu itu di gereja pelayanan. Saya khotbah di satu gereja di Amerika loh. Bayangin ya. Di Amerika, setelah selesai khotbah, saya tidak mikir apapun. Setelah selesai khotbah, ada seorang ibu nyamperin saya. Dia bilang ini, Bu Eli, ini buatan saya. Silakan dicoba, nanti dikomentari. Oh oke, saya terima karena dibungkus kotak, saudara. Saya bawa, ya. Setelah perjalanan pulang, saya iseng, ibu ini jual apa sih? Karena tadi saya disuruh komentar, otomatis saya pingin ngicipi supaya ibu ini seneng, ya. Saya buka, saya kaget saudara. Ternyata ibu ini membuat makanan yang desa tadi, desa kampung itu loh tadi saudara. Saya itu sampai mau nangis saudara. Saya bilang gini, aduh Tuhan, lah itu kan baru timbul dalam hati Tuhan. Kok Tuhan bisa ya? Saya itu sampai mau nangis loh saudara. Benar-benar hari ini saya mau nangis saudara. Kok bisa ya Tuhan itu nyediakan yang saya butuhkan, yang mungkin di Amerika tidak saya dapat loh dari soal makanan saudara. Itu sebabnya ketika itu Tuhan berbicara, nak, aku itu paling tidak tega lihat orang yang bisa mengecap kebaikanku di tengah proses. Aku itu paling tidak tega lihat anak-anakku yang bisa tetap bergembira waktu hidupnya kehilangannya makin besar, kerugiannya makin besar. Aku itu tidak tega. Waktu Tuhan berbicara sama saya itu sampai bilang gini, Tuhan, kalau hal kecil aja engkau itu perhatikan, apalagi yang terbesar dalam hidup saya. Itu sebabnya saudara, kalau saya sudah ingat kebaikan Tuhan, saya nangis saudara, saya tidak tahan. Saya bilang, Tuhan, engkau itu tahu sampai lubuk hati saya yang terdalam. Itu sebabnya yuk kita baca ya. Saudara jangan ikut melo nangis saudara ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, lihat ya, dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda-kuda dan kereta. Lihat ya, jadi ini menghadapi tentara ya, dengan kuda-kuda dan kereta. Saudara bayangin, tentaranya aja sudah banyak, masih perlengkapannya ada kereta, kuda ada di sekeliling kota itu. Saudara lihat ya, bujang ini, bujangnya Elisa. Lihat ya, lalu berkatalah bujangnya, Gehasi berkata, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Lihat ya, orang yang hari-hari ini selalu tidak pernah tahu bahwa ada Tuhan yang baik, yang melindungi, pasti responnya seperti bujangnya Elisa. Seperti Gehasi, dia berkata gini, celaka Tuhanku, karena yang dilihat tentara dengan kereta dan kudanya mengelilingi kota itu. Hari ini lihat jawabnya Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lebih banyak. Hari ini percayalah, orang yang selalu berkata, hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Percayalah, ciri-cirinya selalu yang pertama, yaitu dia tidak akan pernah berpikir negatif. Walaupun yang dilihat tentara dengan kereta dan kudanya,
Dia tidak akan pernah berpikir negatif sekalipun itu kekuatan musuh begitu kuat. Hari ini saudara, dengan kekuatan keuanganmu yang menindas engkau begitu kuat, musuhmu wanita tobat pelakor begitu kuat, musuhmu mungkin hari ini menghadapi kanker ya. Ada seorang ibu yang baru syok juga divonis kanker. Hari itu dia berkata, saya cuman kuatkan hatinya, saya kuatkan dia. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dan bersyukur hari ini dia bilang luar biasa. Lewat nasihat Cece dan firman Cece, hari ini dokter sudah menvonis saya kanker, sekalipun saya bisa bergembira. Saya bisa kuat. Saya tetap percaya Tuhan itu baik. Dan di situ dia semangat. Dia tahu bahwa dia tidak boleh pikiran negatif bahwa penyakit itu akan mematikan. Yang pertama. Apa respon kedua? Kalau orang yang berkata, tenanglah hai jiwaku, dia tidak akan putus asa. Terlihat dari kata-kata Gehazi, celaka tuanku, celaka, celaka. Orang kalau sudah bilang celaka, itu berarti sudah putus asa. Kita tidak boleh putus asa, tapi sambung asa, punya pengharapan. Makanya kalau orang itu tenang jiwanya, kenapa? Karena dia sudah tidak bilang celaka. Dia tahu dia harus mengecap kebaikan Tuhan, walaupun musuh itu dengan tentara dan berkuda, berkereta, itu ada di depan mata yang sudah sangat mutlak, telak, menang mutlak untuk seolah-olah menghancurkan hidupmu. Kita pasti menang mutlak, musuh pasti kalah mutlak. Jangan dibalik, walaupun dia punya perlengkapan senjata perang, kereta, kuda, tentaranya begitu banyak, akan menghancurkan hidupmu. Dalam sejarah mengikut Kristus, tidak ada yang namanya kalah mutlak. Kelihatan kalah cuman sesaat, tapi kemenangannya mutlak, saudara. Sekali lagi, di dalam sejarah mengikut Kristus tidak ada yang namanya kalah itu kalah telak, kalah mutlak. Kalahnya cuman sesaat karena diuji. Tapi menangnya pasti mutlak. Kalau bersama iblis kelihatannya saudara menang, tapi sesaat. Tapi ujung-ujungnya kalahnya mutlak. Tangkap ya saudara. Jadi yang kedua, jangan putus asa. Orang yang tenang jiwanya itu selalu punya pengharapan. Dia sambung asa. Tidak akan putus asa. Makanya tidak ada kata-kata celaka deh, celaka deh, celaka. Tidak ada saudara. Hari ini kita sebagai anak Tuhan, kalau lihat tentara dengan kereta dan kudanya, katakan, aku tidak akan putus asa. Pikiranmu bukan negatif. Tentara itu bukan lagi tentara yang akan menyerang saudara, tapi justru tentara itu akan membuat saudara akan melihat bagaimana keadaan Allah turut bekerja di depan, selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Lihat ya, yang ketiga apa? Setelah putus asa, rasa takut. Yaitu yang ketiga, tidak ada rasa takut. Makanya Elisa berkata, jangan takut. Apa alasan Elisa berkata punya pikiran? Yang pertama tadi apa? Buang pikiran negatif. Yang kedua, jangan putus asa. Yang ketiga, jangan hari ini takut. Apa alasannya? Tenanglah hai jiwaku, selain Tuhan baik, Tuhan hari ini melindungi saudara. Yaitu apa? Karena yang menyertai saudara itu jauh lebih banyak. Kuasa yang menyertai saudara jauh lebih banyak, lebih hebat, lebih dahsyat. Saya selalu berkata, kalau lebih banyak, kenapa? Karena hidup saudara di dunia ini ada Tuhan, ada Roh Allah, ada malaikat yang berkemah di sekeliling saudara. Itu banyaknya luar biasa. Itu sebabnya hari ini yang menyertai saudara, kuasanya jauh lebih banyak, kuasanya jauh loh. Bukan imbang loh saudara. Firman Tuhan berkata lebih
banyak, bukan imbang. Walaupun keadaan tentara di depan mata saudara jelas itu lebih banyak. Mungkin engkau tidak sebanding untuk melawan tentara. Kekuatanmu 300, kekuatan masalah 600. Kemampuanmu cuma 200 juta, hutangmu 600 juta. Kemampuanmu sebagai istri, engkau berkata saya ini sudah kepala 4, tapi pelakor kepala 2. Itu tidak jadi masalah, karena yang menyertai saudara jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat, Tuhan yang besar, jauh lebih hebat. Dan kenapa kalau kita melihat kebaikan Tuhan, Tuhan itu baik? Kenapa saudara? Karena kalau waktunya Tuhan, lihat ya, pertolongan Tuhan itu kalau saudara baca nanti di 2 Raja-Raja, kalau saya bahas semuanya tidak keburu. Pertolongan Tuhan itu selalu berbicara sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Jadi dari keadaan saudara melihat tentara yang begitu banyak, tiba-tiba dibalik sama Tuhan. Saudara langsung melihat tentara Tuhan yang berkemah jadi lebih banyak, dibalik saudara. Seketika, sekonyong-konyong, sekejap. Dan arah hidupmu tidak mungkin dibawa celaka, kalah, hancur. Sekali lagi, kenapa kita harus mengecap kebaikan Tuhan baru melihat kebaikan Tuhan? Harus dikecap. Walaupun tentara sekarang yang ada di depan mata saudara dengan kereta kuda itu sepertinya kekuatannya 600.000. Saudara mungkin berkata gini, boro-boro 200 Bu Eli. Nol Bu Eli, nol. Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi kekuatan musuh superpower. Percayalah, ini firman buat saudara. Kecap terus kebaikan Tuhan, gembira. Tenanglah hai jiwaku. Lihat ya, pertama, yang menyertai saudara, kuasanya jauh lebih banyak, lebih dahsyat, lebih ajaib. Ketika dia menolong, waktunya sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Dan hasilnya, saudara tidak akan dibawa celaka, saudara tidak akan pernah kalah, dan saudara tidak akan pernah hancur. 3 hal alasan ini membuat saudara hari ini tidak akan berpikir negatif. Saudara akan hari ini tidak putus asa, tidak takut. Itu ciri orang yang tenang. Yuk, mau ya, praktek ya. Dalam segala hal, ingat pesan Bu Eli hari ini. Kalau musuh datang, iblis datang, tuh musuh bawa tentara kudanya makin diperbanyak. Lihat ya, masalahmu tambah berat, tambah berat, tambah berat. Kamu tidak punya pengharapan lagi, tidak punya dasar untuk berharap. Hari ini katakan mulai berubah. Hai jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku Eli. Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatiku. Tuhan, aku tidak mau lagi berpikir negatif. Aku tidak mau putus asa, aku tidak mau takut. Aku tahu yang menyertai aku kuasanya jauh lebih banyak, lebih dahsyat, lebih ajaib. Dan waktumu sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Aku tidak pernah kalah, aku tidak pernah hancur, aku tidak pernah celaka. Itu yang dikatakan. Sanggup ya, praktek ya, mulai hari ini. Yuk, peperangan saudara, ingat loh ya, Efesus 6 ayat 12. Hari-hari ini perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, bukan masalah, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Itu peperangan yang hari-hari ini saudara harus lakukan. Minggu depan saya akan bahas khotbah tentang bagaimana melatih gaya hidup di bumi seperti di surga ya. Yuk kita lihat, jadi 2 hal ini kita tahu ya bahwa Allah itu baik. Nah, kalau yang kedua alasannya, kenapa kita harus bergembira? Baru kita melihat apa yang diinginkan hati Tuhan. Tuhan bilang gini, nak, bergembira itu jangan tunggu aku selesaikan masalahmu. Kamu tahu ya, kalau kamu bergembira itu karena aku sudah sediakan semuanya. Jadi kalau aku bisa berjanji memberikan apa yang diinginkan hatimu, berarti hari ini kamu belum melihat aku sudah sediakan enggak? Jujur, kalau firman ini berkata hari ini buat mungkin Bu Airiri, Bu Yuke ya, Tuhan berkata siang ini, Yuke Airiri ya, bergembiralah karena aku. Kamu tidak terus harus hidup terpuruk. Jangan tinggal dalam kesedihanmu. Karena kamu tidak akan lihat nanti apa yang diinginkan hatimu, aku berikan. Tapi bergembira, kenapa? Aku pasti kok memberikan apa yang diinginkan hatimu. Waktu hari ini dia berbicara buat Yuke dan Ariri. Berarti hari ini juga engkau belum melihat, tapi dia sudah sediakan. Dia sudah sediakan. Yuk 3 hal. Moga-moga keburu waktunya. Apa
yang dia sudah sediakan? Yaitu yang pertama, dia sudah membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Ingat ya, hari ini engkau belum melihat, engkau masih lihat tentara yang besar, masih melihat masalah yang mengepung hidupmu, kekuatannya makin super power, sementara engkau berkata, aku tidak punya kekuatan, kemampuan lagi. It's okay. Karena senyatanya siang ini Tuhan berkata, nak, aku sudah buka pintu. Kamu belum lihat, tapi aku sudah buka. Dan pintu ini tidak bisa ditutup oleh siapapun, apapun keadaanmu. Mau musuhmu seberat tentara dengan berkuda, berkereta, peralatan perangnya lengkap, kamu tidak punya apa-apa. It's okay, karena aku yang berperang buat kamu. Kamu cukup diam saja. Diamnya gimana? Bukan sedih, bukan halu, bukan melo, bukan itu saudara, merenungi nasib. Oh, malangnya nasibku, ngasihani diri sendiri. Lihat masa lalu terus, dulu aku dicintai suami. Oh Tuhan, dulu aku punya rumah gedong. Oh Tuhan, bukan itu. Nanti kalau itu terus, yang manis-manis, yang baik-baik tidak akan saudara lihat. Karena terus dipikiri yang hilang. Saudara sedang meremehkan Tuhan, tidak sanggup memulihkan, tidak sanggup mengembalikan. Padahal dia sudah buka pintu. Wahyu 3 ayat 8. Ayat ini ayat yang luar biasa saudara ya. Saya sering baca ayat ini sampai saya bilang gini, Tuhan engkau keren ya. Kemarin khotbah kemarin juga bahas tentang buka pintu kan. Yuk kita lihat Wahyu 3 ayat 8. Aku telah tahu loh ya, segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal firman namaku. Hari ini yuk jangan pernah berpikir negatif, jangan berputus asa, jangan takut. Ikuti aja firman Tuhan, setia aja sama Tuhan, percayalah Tuhan sudah membuka pintu. Tidak ada yang bisa menutup. Yang kedua, Tuhan sudah apa? Kenapa Tuhan suruh saudara dan saya bergembira, menari di tengah badai? Jangan terpuruk di tengah badai, menari. Badainya besar, goyangannya tambah besar. Itu yang Tuhan mau, nari aja. Oh, ikut Zoom, ikut live, melayani Tuhan, bawa jiwa-jiwa. Saudara, makin goyangan badaimu besar, narinya makin besar. Itu yang harapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika saudara bisa menarinya makin kenceng di hadapan Tuhan, Tuhan lihat tidak hatimu. Wih, Eli, Yuke, Shirley, wih, ngarinya kenceng, padahal badainya kenceng karena dia bisa bergembira karena aku. Maka Tuhan bilang ini, malaikat, kirim. Apa yang diinginkan hatinya Yuke, Sally, Airi ini, kirim semua, kirim. Bu Susanti, kirim semuanya. Jujur, saya pernah ceritakan, saya dapat bonus bayar ekonomi fasilitas kamar suite di kapal pesiar. Keren. Itu karena keinginan hati yang tulus, tanpa sengaja, batin aja. Duh, kalau dapat kamar ini enak Tuhan, saya ndak pusing. Tuhan jawab. Undian cuma 2, salah satunya saya. Mungkin ndak sih nama Bu Eli, kalau bukan karena Tuhan yang ambil dan dibaca sama orang yang ambil itu. Dari sekian ribuan orang, mungkin ndak nama saya bisa keluar. Kalau bukan karena Tuhan, ndak mungkin saudara. Itu sebabnya yuklah, nikmati sudah proses. Nanti keinginan hatimu yang kecil-kecil ini loh, nanti saudara akan kagum. Makanya saya ini jatuh cinta sama Tuhan, kelepek. Kenapa? Karena Tuhan itu loh sudah memberikan yang terbaik di balik semua ini. Amin saudara. Yang kedua, kita tahu kenapa Tuhan bergembira, alasannya karena Tuhan sudah sediakan apa yang kita butuhkan hari ini. Saudara mungkin melihat kebutuhanmu, kok seperti ini ya Tuhan, kok makin minus. Tapi senyatanya Tuhan tahu enggak apa yang saudara butuhkan. Saudara butuh pemulihan rumah tangga, Tuhan tahu.
Saudara butuh untuk rumah kembali, usahamu normal kembali, Tuhan tahu. Ini ayatnya Lukas 12 ayat 29 sampai 30. Lukas 12 ayat 29 sampai 30. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, janganlah cemas hatimu. Hari ini semua kebutuhanmu itu Tuhan tahu. Apa yang akan kamu makan, kamu minum, apa yang sedang menimpa saudara, kebutuhan, pemulihan, kesehatan, sembuh dari sakit, pulih dari keuangan, pulih dari rumah tangga, Tuhan tahu. Dan Tuhan berkata, jangan cemas hatimu. Itu berkaitan dengan kembalilah tenang, hai jiwaku. Hai jiwaku, kembalilah tenang, jangan cemas, jangan cemas, Tuhan berkata. Ayat 30, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Orang yang hari ini hidupnya cemas, depresi, jiwanya tidak bisa tenang, itu jelas gambarannya orang tidak mengenal siapa Allah yang saudara sembah dalam Yesus Kristus. Lihat ya, firman Tuhan ayat 30 berkata, akan tetapi Bapakmu tahu, katakan bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Hari ini jangan berpikir negatif, jangan putus asa, jangan takut walaupun kelihatannya Tuhan diam. Kelihatannya saudara diizinkan mengalami keadaan yang paling lembahnya, paling dalam sekarang. Titik nadir Tuhan. Jangan lupa, di saat titik nadirmu justru itu menyempurnakan kuasa Tuhan. Di saat kesesakanmu yang paling nyesek itu keajaiban Tuhan terjadi. Mazmur 31 ayat 22. Itu harus saudara pegang. Hari ini tidak usah bingung. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tidak boleh cemas, tenang jiwaku, karena semua bangsa-bangsa lagi kalang kabut nanti. Akan cari apa yang mereka makan, mereka minum, apa yang akan cari solusi pemulihan mereka tidak akan mendapatkan. Tapi buat saudara dan saya, Tuhan berkata, bergembira. Yuk, nari. Yang belum bisa menari di tengah badai, nanti setelah live ini belajar nari, latihan nari. Nari di tengah badai, katanya Bu Eli, dianggap orang sinting, tidak apa-apa. Yang penting waktu kalau saudara praktekkan gerak, saya sering praktek gerak tubuh saya. Supaya apa? Itu membawa jiwa saya bangkit, saudara. Ketika jiwa saya mulai lowbat, saya bilang, ayo nari di tengah badai. Karena di tengah badai Tuhan bertahta. Justru makin kenceng goyangannya, Tuhan makin memberikan apa yang diinginkan hatiku. Karena Tuhan lihat, saya sudah makin gembira. Wow. Itu secara otomatis waktu gerakan tubuh, walaupun orang melihat stres ya kalau bisa jangan dilakukan di mall, kalau di rumah saudara ya, nari gini, saudara tanpa saudara sadari, itu membangkitkan jiwamu, sepertinya wow. Ngerti ya saudara? Jadi praktek saudara ya. Jadi Tuhan tahu loh apa yang dibutuhkan. Saudara tidak usah takut, tidak usah panik ya, tidak usah berpikir negatif tentang prosesnya Tuhan. Nikmati. Orang kalau nikmati itu gini loh saudara. Hidup ikut Tuhan tuh kayak ngikuti arus sungainya Tuhan, bukan sungainya saudara. Kemana Tuhan pergi, bawa saudara diikuti. Kalau saudara ngikuti gembira, enak enggak? Sampai enggak saudara? Lah kalau saudara enggak bergembira, saudara lawan arusnya Tuhan. Kira-kira saudara capek tapi enggak dapat sesuatu. Tangkap ya saudara, waktu arusnya Tuhan itu terjadi walaupun besar, saudara ikuti aja, besar gini naik turun kayak jet coaster, ikuti gembira supaya cepat ikutnya. Tapi kalau saudara berusaha melawan arusnya Tuhan, cuapek loh saudara, cuapek, cemas, depresi itu cuapek. Saya pernah di titik itu, cemas, depresi, panik, jiwa saya galau, itu cuapek, tidak dapat apa-apa. Capek, tapi saya tidak dapat sesuatu dari Tuhan, tidak dapat apa yang diinginkan hati saya tidak dapat kebaikan Tuhan, tidak lihat. Tapi waktu saya ikuti, dibawa Tuhan makin gini-gini, saya ikuti saudara, gini-gini saudara, ikuti kayak benar-benar jet coaster.
Tapi di situ Tuhan yang dahsyat itu membuktikan. Sekejap, seketika, sekonyong-konyong sering saya alami. Saya sering melihat bagaimana hari itu yang menyertai saya jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat, lebih ajaib, dan tidak ada celaka, tidak ada hancur, tidak ada yang namanya hari ini binasa, saudara. Tidak ada. Ikut Tuhan tuh kuarnya seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Tuhan itu sudah sediakan jalan keluarnya. Saya tidak sempat bahas bawahnya, ya. Nanti kalau ada waktu saya bahas sekilas. Tuhan itu yang ketiga sudah sediakan apa? Jalan keluarnya. Keren ya. Hari ini dia bisa berbicara buat hidup saudara dan saya. Nak, bergembira, bergembira. Kamu tidak lihat jalan keluarnya, aku sudah tahu kok caranya gimana belah laut. Tahu. Aku sudah tahu jalan keluarnya buat suamimu kembali. Tenang. Aku sudah tahu kok jalan keluarnya memulihkan ekonomimu, usahamu, cari pekerjaan. Ya, mungkin saudara lagi bergumul tentang anak-anak, Tuhan sudah tahu kok. Tenang aja. 3 hal ini. Alasan kenapa Tuhan suruh saudara bergembira di tengah proses hidupmu. Walaupun engkau belum melihat pertolongannya, pemulihannya, tapi pesan Tuhan bergembira, yaitu karena yang pertama, dia sudah membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Yang kedua, yaitu Tuhan sudah tahu apa yang saudara butuhkan. Yang ketiga, Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. 1 Korintus 10 ayat 13b, ya. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, ya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hari ini semua jalan keluar. Waktu badaimu terjadi, dia sudah punya jalan keluar sehingga tidak mungkin saudara bilang tidak kuat, Tuhan tak mati ya, Tuhan tak lompat dari lantai 3 mati sudah beres. Siapa yang bilang mati bunuh diri tidak beres? Masuknya dalam kekekalan, yaitu penderitaan kekal. Lebih baik hari ini di tengah badai dibawa seperti ini sama Tuhan, arusnya kenceng kayak jet coaster, kayak arung jeram saudara. Naik lagi, turun lagi, tidak apa-apa, nari aja, ikuti aja, ya. Kata Bu Eli, suruh ikuti supaya di tengah-tengah proses Tuhan berkata, aku loh sudah ada jalan keluar. Sudah tahu bangsa-bangsa bingung, tidak usah panik, ikut-ikutan orang dunia panik. Aku sudah tahu kamu membutuhkan. Tenang, tidak akan mati kelaparan, tidak akan mati kekurangan air. Aku sudah sediakan apa yang kamu butuhkan. Aku sudah sediakan jalan keluarnya. Aku loh sudah buka pintu yang tidak bisa ditutup. Siapa yang bisa menutup pintuku kalau sudah waktuku? Pasti. Mau buruk, mau punya 2 anak, mau bilang tidak cinta, mau orang bilang tidak mungkin kamu bisa bangkit. Siapa yang bilang? Kalau kita hari ini menguatkan hati kita, pasti ada pengharapan. Saya kasih 3 tip ya, di tengah hari esok itu selalu apa kalau bersama Tuhan? Pengharapan tuh ada di hari esok. Yang tidak pernah mengecewakan hasilnya itu hari esok. Janji itu hari esok. Kebahagiaan kekal itu hari esok. Itu sebabnya kita hari ini, yang saat ini belum melihat jalannya Tuhan, tetaplah semangat. Karena nanti pada akhirnya hari esok itu Tuhan sudah berdiri dengan 3 ini. Ini loh nak, janji ada di tanganmu. Pengharapanmu tidak mengecewakan, engkau pasti melihat, engkau pasti menikmati. Kebahagiaan kekal selamanya itu sudah ada hari esokmu. Tapi saudara ada di titik ini dan saudara harus berjalan maju. Tidak bisa diam di tempat sementara yang hari esok itu di depan. Gimana caranya saudara bisa mendapatkan semuanya yang di hari esok? Ya saudara berjalan maju. Ikuti aja arusnya Tuhan. Mau dibawa arung jeram, ikuti. Hari ini pesan saya sudah selesai 3 hal. Yuk, jangan pikiran negatif, jangan putus asa, dan jangan takut. 3 hal ini, tenanglah hai jiwaku. Kecaplah kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang super luar biasa, dahsyat, ajaib, yang menyertai saudara sekejap, seketika, sekonyong-konyong, tidak akan menghancurkan hidupmu. Itu ada berpihak pada saudara. Dan hari ini juga Tuhan sudah berpesan, bergembiralah, karena aku sudah tahu jalan hidupmu, sudah tahu jalan keluar, aku sudah membuka pintu, aku sudah yaitu menyediakan jalan keluarnya.
Yang kau butuhkan, aku sudah sediakan. Itu sebabnya, yuk happy weekend semuanya. Hari ini hari holiday, tidak ada kata-kata lagi ya. Nanti mulai praktek ibu-ibu yang khususnya kepingin kurus. So, dikit-dikit lihat berita buruk, tidak nangis lagi, tidak mau melo. Kan ingat, harus bergembira. Harus bisa mengecap kebaikan Tuhan, tidak perlu air mata lagi. Saya kalau nyucurkan air mata bukan karena saya ini menderita, tidak. Saya nangis karena saya melihat kebaikan Tuhan, tidak apa-apa itu. Beda loh ya saudara. Kalau nangis melihat kebaikan Tuhan, itu beda. Ada banyak orang kalau di gereja nangis kelihatannya, saudara nyembah Tuhan nangis, oh Tuhanku. Ternyata yang dipikir bukan kebaikan Tuhan. Tuhan ingat hutangku, ingat pelakor maki-maki aku, ambil suamiku, ingat tokoku sepi. Lah ini yang tidak boleh ya. Kalau saudara nangis karena ingat hutangmu, ingat suamimu, ingat kankermu, tidak boleh mulai hari ini ya. Ingat pesan Bu Eli, hari ini yuk kecap, bergembiralah anak Tuhan, tenanglah hai jiwaku. Saudara akan melihat kebaikan Tuhan, saudara akan melihat perlindungan Tuhan, saudara akan melihat apa yang diinginkan hatimu. Makin besar gembiranya, makin buanter, makin banyak keinginan hatimu yang disediakan oleh Bapa di surga. Happy weekend. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang menguatkan kami. Pesan Tuhan, ketika kami tahu menghadapi masa yang sukar, kami butuh vitamin yang extra power. Kami butuh vitamin yang extra jos untuk menghadapi kenyataan yang makin buruk. Dan kami bersyukur, kami tidak mau lagi Tuhan berpikir negatif tentang Tuhan dan prosesnya. Kami tidak mau putus asa, kami tidak takut. Tapi mulai hari ini kami akan berkata, tenanglah hai jiwaku. Itu akan membawa kami tiba di hari esok, menikmati janji, menikmati pengharapan yang tidak mengecewakan, kebahagiaan selamanya. Yang sakit sembuhkan, yang alami masalah ekonomi berkati, yang mau jual aset Tuhan permudah semuanya, yang mau disewakan juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, yang alami ke masalah rumah tangga pulihkan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless. Tuhan Yesus berkati.